Hai Breeders and Insan Brilliant, jumpa lagi dengan BRI Dana Reksa Sekuritas dalam acara podcast kali ini dengan judul Woman in Love with Money. Perkenalkan, saya Vivi Virgantria, jabatannya sebagai Direktur Retail dan IT di BRI Dana Reksa Sekuritas. Hari ini kita ada edisi spesial untuk merayakan Hari Kartini. Sebetulnya Hari Kartini kan 21 April, cuman ya kita adakan di hari ini karena kita menunggu jadwal dari beberapa narasumber kita yang juga lumayan sibuk. Di sini sudah hadir satu wanita hebat yang kita kenal di pasar modal Indonesia, Rita Effendi, dan juga ada Natali. Nah, nanti kita pengen kenalan nih supaya menginspirasi kita dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Rita Effendi, wah ini kamu ngetop banget deh, pokoknya semua orang pasti kenal. Boleh dong kenalan lagi ya, kita pengen tahu nih Rita sekarang sibuk apa, sedang menggarap komunitas apa. Kalau saya sih sering ikut dia di hari Sabtu siang, rajin banget. Nah, kita pengen tahu nih sekarang lagi sibuk apa sih Rita Effendi? Halo semua, ya seperti biasa karena memang kecintaan aku kepada pasar modal dan keinginan aku mengembangkan untuk retail kita tetap istilahnya belajar terus, jadi benar-benar mereka mengetahui saham yang mereka beli itu, jadi kita selalu menghadirkan praktisi-praktisi pasar modal untuk mengedukasi. Jadi kita punya channel YouTube yaitu Indonesia Investment Education, di mana kita lakukan setiap Sabtu siang. Itu kita mengundang pakar ekonomi, kadang analis, kadang juga kita kerjasama sama BRI Dana Reksa untuk mengedukasi masyarakat pasar modal gitu agar semakin berkembang retailnya. Jadi tangguh, bukan retail yang ikut-ikutan, tapi memang retail yang sudah mengetahui alasan dia untuk membeli saham itu. Jadi kita belajar terus lah di sana kita mau makan. Keren banget, kita benar-benar menginspirasi sih. Saya beberapa kali ikut dan memang sangat berkualitas ya. Pokoknya daging semua istilahnya ya, jadi keren banget. Nah, Natalia boleh perkenalkan diri juga sebagai seorang perempuan yang juga bekerja di sektor pasar modal Indonesia. Natali, apa sih kegiatan di kesehariannya? Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya adalah salah satu dari tim research BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi kegiatan kami adalah setiap minggu atau secara reguler kami menerbitkan rekomendasi saham, dan kami dibagi per sektor. Jadi kebetulan sektor saya adalah sektor consumer dan retail. Jadi ya itulah kegiatan kami Bu setiap minggu. Jadi kami memberikan ide-ide untuk investor juga untuk bisa mendapatkan cuan gitu ya dari rekomendasi saham yang kami terbitkan. Iya. Jadi sebetulnya BRI Dana Reksa Sekuritas salah satu supportnya adalah memberikan ideal gitu ya untuk nasabah-nasabahnya. Hari ini pengen transaksi apa sih? Karena saham kan ada 900 ya. Nah, dari 900 itu nggak mungkin kita beli semua gitu ya. Nah, sektor-sektor mana sih yang lagi menarik saat ini? Nah, inilah wanita di balik layar, Natalia. Jadi mereka yang mengcompile semua data-data. Jadi sebetulnya kalau dari sisi customer ya udahlah tinggal comot gitu ya. Tapi tentu saja dengan risk management, dengan edukasi. Nah, ini diharapkan nanti lebih optimal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, Rita, kita nama Rita ini sudah sangat familiar ya. Mungkin semua trader, semua investor pasar modal sekarang mengenal yang namanya Rita Effendi. Nah, kita pengen kenalan lebih dalam dan intimate dengan Rita Effendi. Nah, boleh nggak sih Rita cerita-cerita sedikit nih, bagaimana sih Rita sampai terjun di pasar modal? Sekarang sibuk apa sih? Boleh sharing dengan kita-kita untuk menginspirasi Kartini-Kartini yang ada di Indonesia. Oke. Makasih banyak untuk Bu Vivi dan BRI Dana Reksa yang sudah menginvite kita dalam edisi Hari Kartini ini, yang tujuannya adalah memberi inspirasi kepada wanita-wanita Indonesia di sana untuk terus berinvestasi melalui BRI Dana Reksa pastinya. Oke, mungkin aku akan cerita sedikit mengenai gimana saya bisa terdampar di pasar modal ya. Jadi kayaknya pertama mungkin aku tuh sebenarnya lulusannya tuh sekretaris D3, tapi aku pikir aduh kayaknya
kedepannya bagaimana nih masa depan aku kalau misalnya cuman sekretaris, sedangkan aku tuh sangat suka untuk terus berkembang. Jadi bagaimana ya caranya, akhirnya melalui berbagai kesulitan, berbagai kerja keras, aku mencoba untuk internal promotion, karena the only way untuk berkembang hanya melalui internal. Jadi kebetulan waktu itu aku udah masuk ke sekuritas, dan sekuritas asing itu waktu tahun 98 ya, 97 itu lagi rame-rame ya indeks 700, semua asing berbuka di sini. Jadi banyak sekali staff yang di link itu pada dihajakin. Jadi kan ada posisi kosong kan. Nah, terus ya kesempatan ya, aku mengajukan, aku ingin berkembang. Gimana nih caranya? Akhirnya dengan berbagai kesulitan, karena waktu itu bos aku nggak memberi kesempatan untuk resign juga sebagai sekretaris presiden direktur pada saat itu. Nggak boleh katanya, harus di sini. Sedangkan aku maunya terus berkembang, karena sekretaris kan ada mentoknya istilahnya kan. Akhirnya berhasil mendapat pengganti yang disetujui, baru kita pindah ke di sana kita baru belajar. Waktu itu asingnya cukup rame, dan salah satu kita pada saat itu juga salah satu broker yang top 5 lah asing order. Nah di sana aku belajar mengenai bagaimana execute order dari asing, gimana kita memecah order kalau lagi ada flow buy itu hektik ya kayak apa. Nah itu kita belajar dari sana. Nah mulai dari sana baru ternyata nggak lama krisis kan, yang dolar dari 2000 sempat 16.000 pada saat itu, dan sempat terakhir, dan itu pun asing akhirnya check out lagi tuh, banyak yang pada keluar dari market kita. Nah itu akhirnya pindah lagi ke local broker. Cuman pada saat itu juga local broker pada saat itu lagi kesulitan juga, karena kan marketnya turunnya itu cukup jauh, order juga masih tipis, terbatas, harga saham juga tinggal berapa, 25 perak ada waktu itu. Jadi akhirnya lokalnya juga kesulitan. Kemudian aku sempat istirahat dulu 6 bulan lah, tapi emang akunya nggak bisa di rumah, tetap harus kerja gitu loh. Jadi akhirnya masuk lagi. Kemudian nggak sengaja, tanpa aku inginkan, sebenarnya aku ingin tetap apply sebagai dealer ya, tapi ternyata job desk-nya akhirnya dikasih jadi sales gitu loh, dan kliennya pada saat itu udah dorman semua. Ya akhirnya ya kita coba berusaha gimana menggali potensi dari nasabah dorman itu. Akhirnya dari kita top sales paling bawah ya, karena kliennya itu kan udah nggak mau kita telepon, Pak invest Pak tambah gitu, oh belum, kita masih nyangkut katanya gitu. Karena kan memang dari rusuh ya, jadi harganya kan turunnya lumayan, tapi waktu itu udah tahun 2000 sih udah agak membaik. Tapi akhirnya dari potensi-potensi nasabah yang dorman kita berhasil mengembangkan. Akhirnya berkat juga mungkin ada rezeki juga dari yang di atas, dari top sales paling bawah. Akhirnya aku berhasil menjadi top sales nomor 1 pada saat itu. Wah, luar biasa ya. Ya itulah agak berliku-liku. Tapi ya karena kecintaanku pada pasar modal. Nah, luar biasa ini kecintaan pada pasar modal. Ini satu kata kunci. Nah, kalau Rita dari sampai jatuh cinta dengan investasi di pasar modal, kita pengen tahu nih, apa sih yang bisa bikin jatuh cinta? Apakah dia ganteng gitu kan? Nggak kelihatan juga. Apakah dia baik? Kasih cuan terus gitu ya. Nah, kita pengen tahu kenapa sih jatuh cintanya dengan pasar modal, bukan pasar-pasar yang lain gitu. Pasar lain tuh banyak loh. Kalau ibu-ibu kan sukanya pasar ini ya, pasar di modern gitu kan, atau pasar tradisional. Tapi ini pasarnya beda nih, yang dijatuhi cinta oleh seorang Rita Effendi. Nah, kita pengen tahu kenapa sih bisa bikin jatuh cinta tuh, apa sih yang bikin daya tariknya di sisi seorang Rita Effendi ini untuk menginspirasi kepada wanita-wanita khususnya di Indonesia. Kita pengen dengar nih, jangan-jangan ini bisa jadi inspirasi kita juga jatuh cinta dengan pasar modal Indonesia, jatuh cinta. Iya, jatuh cinta ke pasar modal Indonesia karena Indonesia itu kan negaranya itu cukup bervariatif. Udah gitu pilihan sahamnya juga banyak. Dan yang menarik lagi,
saham-saham di balik itu kan ada yang blue chip, ada yang istilah second liner, tapi kita bisa belajar gitu untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan profit. Kalau misal kita taruh dana di deposito, misalkan perkembangannya pasti terbatas. Demikian juga mungkin ke instrumen lain yang pendapatan tetap juga terbatas. Tapi kalau saham, kalau kita bisa istilah menguliknya, bisa mungkin kita belajar juga dari Natali dan belajar dari timnya si Bu Vivi kan juga banyak ya. Kita setiap hari Selasa juga ada screen baru gitu kan. Nah kita kadang-kadang kita bisa belajar gitu, saham itu kita bisa pelajarin kira-kira sahamnya ada story, ada cerita. Nah itu berpotensi banget membuat kita bisa melipat gandakan, tapi nggak selalu ya. Tapi kalau yang ada strong reason, ada alasan kuat, misalnya ada merger akuisisi atau ada perubahan bisnis kayak dulu BRI Agro dari bank konvensional kemudian menjadi bank digital, itu kan naiknya lumayan banyak. Itu yang membuat kita tuh jatuh cinta karena potensi kita untuk melipat gandakan dana dingin kita itu ada gitu, walaupun kita tetap harus hati-hati dan terus disesuaikan dengan risk profile kita. Kalau memang kita risk profile-nya rendah, kayaknya gampang kaget, gampang takut ya, cari yang blue chip, yang aman, kita ambil dividennya. Nah dividen ada, cuannya ada, sahamnya ada kenaikan. Jadi mungkin itu yang membuat saya tuh suka gitu dan senang sekali belajar, karena saham naik itu harus ada alasannya. Kalau saham yang naik tanpa alasan, saya malah takut gitu loh. Wah ini bener nggak sih naiknya? Nah kalau memang dari tim riset kan juga suka memberikan report-report ya, kadang kita baca, oh iya nih misalnya contoh harga soft commodity turun, oh berarti kita boleh beli saham-saham consumer yang masih harga di bawah misalnya. Nah mungkin contohnya kira-kira kayak begitu sih, itu membuat kita jatuh cinta. Jadi kita bisa belajar dan kita bisa mencapai gain yang kita inginkan gitu. Wah, menginspirasi sekali nih ya. Nah, terkait dengan perempuan gitu ya, Rita ya, sebetulnya ada satu riset di Jepang, katanya nih ya, ternyata kalau wanita yang mengelola trading malah lebih untung dari pria gitu kan, karena wanita itu secara hitung-hitungan money-nya, money manajemennya, disiplinnya malah lebih tinggi. Nah menurut Rita ya, ada tantangan tersendiri nggak sih buat perempuan ini untuk investasi di pasar modal Indonesia ya? Kalau kita lihat di Jepang kan, wah udah mature nih ya. Nah benar. Di Indonesia untuk perempuan sendiri bagaimana sih Rita melihatnya ya? Aku rasa belum terlalu banyak ya kelihatannya kalau kita ketemu teman-teman kalau di komunitas juga. Kalau aku lihat komposisi investor pria dan wanita itu lebih mendominasi pria gitu. Jadi kita berharap sekali semoga nanti kedepannya investor Indonesia terutama perempuan-perempuan di sana untuk nggak terlalu takut untuk berinvestasi, karena memang ada kayak stigma bahwa oh investasi di saham itu high risk sebenarnya, tapi sebenarnya risk itu bisa kita manage gitu, bukannya risk yang kita tidak bisa handle, yaitu dengan membaca report yang disediakan oleh analis fundamental dan mempelajari juga technical guidance yang udah disediakan oleh analis teknikal. Itu bisa sekali membantu dengan membaca koran atau harian. Itu juga saham naik kan pasti ada ceritanya. Nah pas ada story-nya kita baca, wah ini kayaknya boleh nih, atau misal contoh potensi mau cut suku bunga, berarti saham yang suku bunga sensitif itu berpotensi naik. Nah mungkin kayak begitu. Jadi ya banyak sekali wanita-wanita yang masih mungkin ragu untuk berinvestasi. Tapi ini sebenarnya dengan BRI dan Reksa udah siap banget timnya untuk membantu ibu-ibu di sana untuk mencari dana tambahan, mungkin dari uang dari suami bisa dikembangin lagi, tapi pasti ya dana itu disisihkan sebagai dana dingin, jadi nggak diganggu gugat ya istilahnya. Ntar lagi invest tiba-tiba oh mau dipakai buat beli susu, nah itu yang repot. Jadi memang harus disisihkan uang yang memang udah disiapkan untuk nabung atau untuk berinvestasi saham. Oke, jadi harus menyisihkan gitu ya, jangan menyisakan. Kalau menyisakan nggak ada sisa deh. Kalau menyisihkan kita disiplin, pastinya bisa gitu ya. Yang penting ya dulu. Sama tadi Rita mention baca report. Jadi sebetulnya kalau dulu kan ada mention
do your own research. Yes. Tapi tenang, research sudah ada nih. Jadi kita sebetulnya do your own homework kali ya. Iya, Homeworknya tuh macam-macam tuh. Bikin perencanaan, bikin tadi alokasi, menyisihkan. Sebetulnya menurut saya sih homework sih ya. Kalau research sih, waduh, ntar belum udah mumet. Nah, kita pengen tahu nih dari riset Natalia ya. Natalia, gimana sih kamu menyesuaikan diri nih ya sebagai seorang wanita di dunia pekerjaan yang riset suka banyak cowok ya. Nah, bagaimana sih kamu menyesuaikan diri di jenis pekerjaan riset kamu ini ya? Boleh sharing, Natalia? Kalau menurut saya sih penyesuaian untuk setiap pekerjaan pasti ada ya, semua tipe ya, termasuk research. Jadi kalau buat saya selama ini yang penting kita terus belajar ya, dan terus update ya isu-isu yang terbaru, karena di pasar modal ini kan semua perubahan itu kan sangat mempengaruhi pergerakan harga saham ya, seperti Rita juga lihat. Jadi yang penting kita melakukan bagian kita gitu Bu, dan menurut saya sih penyesuaian pasti akan bisa dilakukan dengan baik selama ini. Iya, menarik juga ya. Jadi sebetulnya perempuan pun sebetulnya bisa melakukan pekerjaan di sisi riset yang katanya didominasi oleh pria gitu ya. Nah, Rita, sekarang ini kan yang nonton kita mami-mami banyak nih. Nah, kan kita juga mami-mami ya. Nah, gimana sih Rita membagi waktu ya antara pekerjaan, keluarga, sebagai seorang mami gitu ya? Boleh sharing nggak sih? Apakah itu jadi kendala atau ya ini malah jadi satu motivasi sebagai mami, mau inspirasi? Boleh sharing? Ya kalau aku sih kan memang ya lumayan padat juga ya. Tapi biasanya aku usahakan kerja itu misalnya pagi sampai sore. Kebetulan abis sore aku harus pulang, dan aku kan juga kebetulan nggak punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga tuh biasanya cuma datang 2 jam bersih-bersih pulang. Jadi kan mesti pulang ngurusin dinner buat suami, buat anak sih, anak udah gede jadi mereka kadang-kadang nggak siapin makan. Tapi kita tetap harus sediakan waktu untuk nemenin mereka ngobrol, dengerin curhatan mereka nih hari ini ada masalah apa gitu misalnya di kampus atau gimana ya. Jadi memang kita jadi aku biasa usahakan 8 to 5 misalnya aku kerja. Nah selebihnya aku pulang ke rumah, ya udah aku udah banyakkan waktu di rumah gitu. Jadi nggak jarang sekali aku keluar untuk meeting di sore atau malam, jarang sih. Tapi kalau ada keperluan yang dadak ya paling sekali-sekali ada, tapi umumnya disiplin. Jadi kalau pagi sampai sore yang kerja, malam ya udah waktu buat keluarga. Jadi hari ini spesial dong datang ke sini. Terima kasih ya. Dan weekend juga buat keluarga gitu. Siap. Nah, kalau tadi kan kita ngomong menyisihkan gitu ya anggaran untuk investasi. Menurut kita gimana sih ya supaya kita bisa lakukan hal itu gitu ya? Di sini kan banyak yang nonton nih. Kalau apa ya, menimbulkan keinginan, menimbulkan kedisiplinan untuk mengalokasikan dana untuk investasi ini. Ada tips and trick nggak sih Rita? Biasa aku ini set target dulu. Ya target yang paling gampang, misalnya aku pengen beli sesuatu. Kalau pakai dana kita, hasil kerja kita kan kadang-kadang nggak rela nggak sih, kayaknya aduh mau kerja keras kayaknya sayang dana gaji gitu. Ya udah dari dana gaji itu biasa aku sisihkan, dari dana yang udah aku sisihkan baru aku kembangin, tapi ya mungkin konsisten ya, setiap bulan kita tabung misalnya 10%, ya tergantung keperluan masing-masing kan. Mungkin orang ada yang single, keperluan dananya lebih sedikit, mungkin penyisihannya bisa lebih besar. Yang udah berkeluarga mungkin dana alokasi anak macam-macam itu lebih banyak. Nah yang penting konsisten dan memang diniatin, terus kita punya target. Jadi kayak semangat loh, kalau nggak ada target kita bingung ya invest nanti dananya buat apa gitu. Kebanyakan iya gitu ya. Aku mau jalan-jalan nih misalnya mau buat ke Bali, kalau pakai dana gaji sayang udah misalnya gaji anggap gaji kita UMR, terus kita sisihkan 10% kita tabung, tapi tabungan itu kita beliin saham gitu, misalnya saham yang akan bagikan dividen. Contoh misalnya BRI mau bagikan dividen, waktu itu kan harga saham itu belum terlalu naik tuh, kita beli ada
ada profit daripada kenaikan saham, plus ada kenaikan, ada cuan dari dividen juga. Jadi itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman atau ibu-ibu yang mau mengalokasi dana. Jadi harus set target dulu, kemudian 2 konsisten, 3 semua investasi itu tetap harus dipantau secara berkala. Jadi jangan dilepas gitu. Nah, cuek ya, cek untuk ntar ke mana kita udah nggak tahu ya. Benar. Iya. Menarik banget ya. Jadi bapak ibu, ya jangan bapak ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu tolong coba di set ya untuk pengennya apa sih. Nah nanti dari inspirasi dari Rita tadi bisa dijadikan acuan nih. Nah, Rita, kita ini kan sudah berbaju RA Kartini, berkebaya ya. Berkebaya. Aku kemarin minta, Rita kita berkebaya ya. Rita, kapan terakhir berkebaya? SD gitu kan. Nah, sekarang berkebaya lagi. Nah, sebetulnya inspirasi kita RA Kartini yang benar-benar kita jadikan acuan ya. Habis gelap terbitlah terang. Pokoknya kita jadi semangat 45 lah. Begitu mendengar Kartini, kita lagi loyo-loyo, kita langsung terang lagi. Nah, menurut Rita, gimana sih sosok seorang RA Kartini di mata Rita Effendi? Mungkin Ibu RA Kartini adalah sosok wanita yang berjuang untuk keadilan dan kesetaraan gender. Jadi mungkin waktu dulu wanita itu lebih kurang berperan ya. Dengan adanya beliau membuat wanita itu mulai mendapat posisi yang lebih berarti. Jadi dengan adanya perjuangan beliau membuat persamaan hak dan kewajiban wanita Indonesia itu lebih terasa gitu loh. Dulu coba pasti direktur banyak kan cewek semua, sekarang ada direktur ibu nih, ibu cantik nih direksi loh, hebat sekali gitu loh. Nah inilah salah satu contoh Kartini modern juga. Kita juga Kartini modern, semua tetap berperan ya di masing-masing area. Sebetulnya di perusahaan sendiri juga menerapkan kayak gender equality. Sebetulnya ada ininya, porsinya diusahakan gitu ya. Posisi untuk BUMN sendiri ada posisi level minimum mencapai 30% dari seluruh manajemen yang ada. Jadi itu juga sudah ya mungkin dulu perjuangan era Kartini juga ya. Kalau enggak mungkin kita hari ini masak di dapur doang. Dapur nih kayaknya masih ngulek cabai. Ngulek cabai ya. Sekarang malah udah bisa ini nih beli perusahaan yang cabainya gitu ya. Oke, nah itu RA Kartini ya. Nah, menurut Rita, ada nggak sih seorang wanita yang jadi inspirasi seorang Rita Effendi? Ya sosok yang menginspirasi ya, baik di dalam maupun luar negeri atau siapapun ya. Ada nggak sih, pengen tahu nih Rita menginspirasi siapa sih yang menginspirasi Rita gitu ya? Saya tuh sangat mengagumi sosok wanita hebat yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau itu udah proven ya, berbagai krisis dari tahun 2008 itu udah pernah beliau juga istilahnya membantu Indonesia. Kemudian dia sempat off ke World Bank, kemudian dia kembali dipanggil untuk membantu negara kita, dan krisis COVID juga berhasil juga dia melewatin. Jadi beliau adalah sosok wanita tangguh yang memang udah punya reputasi secara internasional maupun nasional. Itu adalah kayak aduh gila, hebat banget dan bangga banget kita beruntung ya. Iya, sangat beruntung mempunyai wanita hebat yang menjaga fiskal kita gitu. Dan international recognition juga ya. Luar biasa, memang kita kasih aplaus dan apresiasi tertinggi untuk Ibu Sri Mulyani. Nah, kembali ke Natalia Sutanto. Nah, kita pengen tahu nih ya, kan setelah pemilu, setelah pengumuman MK, boleh kasih gambaran nggak sih nanti kira-kira nih ya kondisi market kita nih akan kemana sih, arahnya gimana sih supaya tidak ada keraguan-keraguan nih dari investor-investor kita untuk tetap berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat market sekarang ya, memang banyak isu di luar daripada Indonesia ya, Bu. Kita lihat bahwa isu geopolitik, termasuk apa yang terjadi di Amerika, kenaikan tingkat suku bunga, itu yang menjadi, boleh bilang ditunggulah kira-kira apakah seperti yang banyak dibilang higher for longer, dan ini semua pasti mempengaruhi juga
kondisi rupiah dan juga IHSG saat ini. Nah, sementara kalau di domestik dengan kemarin pengumuman MK sudah keluar ya, sebenarnya lebih ke arah sekarang kita menunggu program dari presiden yang baru seperti apa. Jadi apakah, dan kemungkinan kan sepertinya market sudah melihat bahwa program dari pemerintahan selanjutnya kelihatannya akan berlanjut ke depannya. Jadi seharusnya kita berharap di semester 2 kondisi perekonomian juga bisa jadi lebih baik gitu. Nah, kalau dari sisi sektor, kita melihat dari first quarter tahun ini kan kondisi Ramadan kelihatannya lebih baik daripada tahun lalu ya. Daya beli semuanya juga lebih festifnya juga lebih meriah gitu. Jadi kita melihat sektor yang akan perform kemungkinan adalah seperti sektor consumer, retail ya untuk yang di first quarter ini. Dan topik kita selain daripada consumer dan retail, kita juga masih suka dengan sektor healthcare seperti hospital, seperti Hermina, Siloam, dan juga beberapa komoditi seperti Medco dan Antam. Jadi itu yang kira-kira kita lihat ke depan akan outperform. Wah, sudah ada clue-nya nih sampai dimension ya, sektornya, pilihan sahamnya. Nah, tentu saja untuk investasi semua itu bisa melalui Brights, aplikasi terdepan dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, Brights ini sebetulnya selain saham sebetulnya bisa investasi apa aja sih? Reksadana bisa, obligasi bisa, pokoknya apapun bisa gitu ya. Nah, modelnya juga untuk profesional trader, untuk yang beginner kita fasilitasi semua. Nah, edukasi-edukasi yang yang dijalankan juga sangat gencar, dimana ini tentu memberikan pemahaman yang bagus gitu ya untuk para investor Indonesia. Oke, ini terima kasih banget nih Rita, Natali sudah berbagi insight-insight dan view. Nah, kita pengen ada satu closing statement yang sangat menginspirasi untuk wanita-wanita di luar sana. Kita dari Rita Effendi ya. Ada closing statement dari Rita Effendi? Oke, mungkin untuk wanita-wanita di sana, mungkin ada beberapa wanita yang masih takut atau khawatir berinvestasi bahwa saham itu high risk high return. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ngikutin atau kita bisa belajar, terutama dibantu dengan tim dari BRI Dana Reksa ini, risk itu bisa di manage dan kita bisa mengurangi resiko dengan banyak belajar, dimana dari BRI Dana Reksa itu udah disiapkan semuanya, mau secara teknikal, fundamental itu semua. Jadi jangan takut untuk berinvestasi. Kita harus mulai berinvestasi sedini mungkin. Tanpa berinvestasi nanti kita akan kurang berkembang, dana ya juga kurang berkembang. Mungkin kalau kita ketemu teman juga, teman membahas mengenai saham, kita bengong gitu ya. Iya, jadi nanti kayak kurang berkembang lah kitanya. Jadi kita kan harus terus mengembangkan diri kita. Jadi terus belajar, terus berinvestasi. Wadahnya udah disiapkan oleh timnya Bu Vivi dan timnya dari Natali juga udah siap dengan riset-riset yang up to date. Nggak perlu khawatir. Jadi ya mungkin kira-kira begitu aja. Terima kasih Rita. Natalia? Oke, menyambung dari Rita, ya harapan kami dari podcast ini ya, jadi banyak perempuan-perempuan Indonesia juga yang lebih paham ya tentang pasar modal dan terinspirasi juga untuk lebih melakukan investasi di pasar modal, meningkatkan financial literacy dan juga menikmati hasil dari investasinya, dan sudah mulai bisa lebih baiklah mengelola keuangannya ya kira-kira. Oke, terima kasih Rita dan Natali. Kalau dari saya tambahkan satu closing statement dari saya. Berinvestasi memang beresiko, tapi bisa di-manage. Tidak berinvestasi itu jauh lebih beresiko. Jadi, yuk investasi melalui Brights di BRI Dana Reksa Sekuritas. Cuan. BRI Dana Reksa Sekuritas, investasi cerdas tanpa batas.